Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang sedang masa pandemi. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai sehingga sekolah bisa dilaksanakan seperti biasa. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang salah satu materi di kelas 9 Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang zakat. Apa itu zakat? Kemudian ketentuan-ketentuan apa saja tentang zakat dan juga macam-macamnya. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya, kita sebagai umat Islam mempunyai 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan kali ini kita akan belajar tentang zakat, yaitu rukun Islam yang ketiga. Apa itu zakat? Zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu. Kemudian kita langsung masuk kepada macam-macam zakat. Jadi zakat itu dibedakan menjadi 2. Ada yang pertama zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Secara bahasa, zakat fitrah artinya kesucian atau mensucikan. Kemudian secara istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim di bulan Ramadan. Hukum mengeluarkan zakat fitrah ini wajib untuk semua orang Islam ya. Nah, kemudian apa yang harus dizakatkan? Yang harus dizakatkan adalah makanan pokok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sebesar berapa? Sebesar 1 sok. Atau biasanya itu disamakan dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. Syarat-syarat zakat fitrah ini ada 3. Yang pertama, tentunya orang itu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Jadi misalkan ada bayi yang baru lahir, nah lahirnya sebelum matahari terbenam, sebelum akhir bulan Ramadan, itu juga wajib untuk zakat. Juga orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, akhir bulan Ramadan, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Saya mau tanya, apakah kalian setiap tahun sudah mengeluarkan zakat fitrah? Sudah apa belum? Saya yakin sudah ya. Kalian tidak perlu khawatir. Setiap tahun pasti kepala keluarga itu memberikan zakat fitrah. Tidak cuma untuk dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalkan istrinya, kemudian anak-anaknya. Jadi bagi bayi yang baru lahir itu tidak usah memikirkan karena sudah dipikirkan oleh orang tuanya. Jadi kalau zakat fitrah itu pasti semuanya membayar setiap tahunnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Artinya memiliki kelebihan makanan untuk keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya ya. Jadi kita harus merubah mindset secara Islam. Kalau orang yang kaya itu bukan orang yang berlimpah harta, bukan yang punya rumah mewah dan sebagainya,
Tetapi apa tingkatannya? Apa kriterianya? Kriterianya apabila sekarang masih punya makanan, kemudian sekarang bisa makan, kemudian besoknya masih punya persediaan yang bisa untuk dimakan. Jadi itu di dalam Islam termasuk orang yang cukup ya. Lanjut, rukun-rukun zakat ini ada 4. Yang pertama, niat ya. Jadi kita ketika melakukan sesuatu itu harus berniat dulu. Bisa kalian lihat di samping saya, ini adalah bacaan niat zakat fitrah. Kalau misalkan kalian mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kalian sendiri, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu untuk diri kalian sendiri. Jadi saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah an nafsi untuk diri saya sendiri. Fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau misalkan mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, nah jadi diganti ya. Ya, bisa kalian lihat di sebelah saya, an nafsi itu diganti menjadi an zaujati. Kemudian kalau untuk anak laki-laki saya bisa menjadi an walidi ya, diganti. Kemudian kalau anak perempuan diganti binti. Nah, kalau misalkan untuk sekalian seluruh keluarga, an nafsi itu bisa diganti jadi ani wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an. Jadi diganti ini untuk semua yang menjadi tanggungannya. Kemudian rukun zakat yang kedua itu adanya muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian rukun yang ketiga adanya mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat adanya harta yang digunakan untuk berzakat. Jadi ada niat, kemudian muzaki, ada orang yang mengeluarkan zakat, ada juga orang yang menerima zakat, dan ada barang yang dizakatkan. Jadi itu adalah rukun zakat. Kita lanjut untuk zakat yang kedua. Tadi kan kita membicarakan tentang zakat fitrah. Nah, sekarang kita berpindah menjadi zakat mal. Kalau tadi zakat fitrah itu wajib untuk semua orang yang beragama Islam, tetapi kalau zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan sebagian harta kepada mustahik atau orang yang menerima zakat dengan kadar tertentu. Apa syarat-syaratnya orang yang wajib mengeluarkan zakat mal? Jadi ada 5 syarat. Yang pertama, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, merdeka. Merdeka maksudnya dia bukan budak. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah tidak ada budak, semua orang itu merdeka. Beda kalau zaman dulu itu memang ada yang namanya budak. Tapi kalau sekarang semua orang merdeka. Yang ketiga, hartanya itu milik sendiri. Jadi sempurna milik sendiri, bukan hutang, bukan milik orang lain, tapi miliknya sendiri. Kemudian yang keempat, hartanya mencapai nisab. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir, hartanya sudah mencapai 1 tahun. Artinya sudah dimiliki selama 1 tahun. Tapi ada pengecualian seperti zakat pertanian dan juga barang rikaz atau barang temuan. Itu tidak usah menunggu sampai 1 tahun, tapi langsung diserahkan zakatnya. Ya. Untuk zakat mal, kita harus tahu apa saja
barang-barang yang harus kita zakati ya. Yang pertama adalah emas dan perak. Jika kalian mempunyai emas atau perak yang sudah mencapai 1 nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya dengan kadar 2,5%. Nah, berapa nisab dari emas? Nisab dari emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Dan nisab perak itu 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Itu adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua, harta perniagaan atau harta barang dagangan. Harta barang dagangan ini nisabnya sama dengan emas. Jadi apabila kalian mempunyai harta perniagaan yang mencapai 1 nisab, nisabnya sama dengan emas, jadi 85 gram. Itu kalau dikurskan nilainya sama dengan 85 gram emas, maka harus mengeluarkan zakat sejumlah 2,5%. Yang ketiga, barang yang harus kita zakat malkan yaitu peternakan. Ada beberapa jenis hewan yang harus kita keluarkan zakatnya. Ada yang pertama kambing atau domba, kemudian yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga unta. Tetapi saya cuma akan membahas kambing atau domba dan sapi atau kerbau saja, karena di Indonesia tidak ada unta. Berapa jumlah hewan yang harus dizakatkan? Jadi kalian bisa lihat di sebelah saya ini sudah ada tabel. Ini apabila jumlah hewannya, misalkan yang pertama kambing atau domba, ini 40 sampai 120 ekor, maka wajib memberikan zakat 1 ekor yang umur 2 tahun. Kalau misalkan 121 sampai 200 ekor, maka ditambah menjadi 2 ekor yang umurnya 2 tahun dan seterusnya. Jadi setiap bertambah 100 ekor maka ditambah 1 ekor lagi. Kemudian untuk sapi atau kerbau. Nah, jika memiliki sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor, maka harus memberikan zakat 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian jika 40 sampai 59 ekor, maka memberikan zakat 1 ekor yang umurnya 2 tahun. Dan seterusnya, setiap bertambah 30 ekor, maka ditambah 1 ekor lagi. Sampai sini, paham ya? Kita lanjutkan. Yang keempat, pertanian. Jadi, untuk pertanian, ini tidak usah menunggu selama 1 tahun. Jadi, kalau misalkan panen, kemudian sudah mencapai nisab, maka langsung saja diberikan zakatnya. Berapa nisab pertanian? Nisabnya yaitu 5 wasak atau biasanya disamakan dengan 750 kg. Nah, kadarnya ini ada 2 jenis. Yang pertama 10% apabila tidak ada biaya tambahan untuk pengairan. Saya kasih contoh. Jadi misalkan seumpama Pak Ahmad menanam padi dan sawahnya tersebut untuk pengairannya beliau harus membayar. Nah, maka ketika beliau panen dan sudah mencapai nisab, maka kadar zakat yang diberikan karena tadi perairannya itu membayar, maka kadarnya menjadi 5%. Tetapi kalau perairannya tidak membayar, maka kadar zakatnya 10%. Kemudian yang kelima, harta rikas atau harta karun atau harta temuan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan harta karun contohnya, nah misalkan emas, nah ini harus dikeluarkan zakatnya. Berapa? Sebesar 20% dari emas yang ditemukan tersebut. Jadi itulah beberapa
jenis barang yang harus kita zakat malkan. Lanjut. Tadi pas awal saya sudah menyinggung, setiap ada orang yang berzakat, pasti harus ada orang yang menerima zakat. Nah, siapa sajakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Ini bisa kalian lihat di samping saya. Sudah ada dalilnya di Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, itu orang fakir. Kemudian setelah fakir siapa? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi orang miskin adalah orang yang punya penghasilan atau punya pekerjaan, tetapi penghasilannya itu belum cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Kemudian wal amilin, dan amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat ya. Jadi panitia-panitia zakat yang mengumpulkan, yang mentasarufkan itu juga berhak menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati, dan mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang masih lemah imannya. Kita kasih contoh adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini juga boleh untuk diberikan zakat. Kemudian wafir riqab. Riqab berarti untuk memerdekakan budak. Kemudian wal gharimin adalah orang-orang gharim. Gharim artinya orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Kemudian wa fisabilillah. Fisabilillah berarti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan wa banis sabil, ibnu sabil. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan ya, dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat ya, tetapi memang merupakan ketetapan dari Allah, misalkan untuk berdakwah, kemudian menuntut ilmu, juga bersilaturahmi dan lain-lain. Jadi itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Lanjut kepada hikmah zakat. Jadi kita ketika berzakat itu ada beberapa hikmah yang akan kita terima. Salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan. Yang kelima, menjadi alat pembersih harta. Kemudian yang keenam, menolong, membantu, dan membina kaum duafa. Dan yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa tetap semangat dan selalu berdoa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.